Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 dari matkul Ekonomi Politik Internasional akan menjelaskan tentang teori Marxisme. Dan langsung saja isu dasar Marxisme akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih. Isu Marxisme sendiri muncul sebagai kritik atas kapitalisme yang dirasa eksploitatif. Latar belakang pemikirannya adalah perekonomian sebagai tempat eksploitasi manusia dan perbedaan kelas. Nah, kemudian isu Marxisme ini memunculkan pembagian kelas-kelas sosial, seperti borjuis memiliki modal dan alat produksi, proletar yang terdiri dari buruh dan tenaga kerja. Nah, kemudian Marx melihat kondisi kapitalisme tentunya lebih baik daripada feodalisme atau perbudakan. Nah, adanya isu Marxisme ini memunculkan kesempatan kontrol sosial sebagai keuntungan kaum proletar. Ya, kemudian ialah strukturalisme dalam kacamata Marxisme. Jadi kacamata Marxisme ini jika dikaitkan dengan politik ekonomi internasional, bisa kita lihat dari Lenin ialah berkaitan dengan imperialisme dan eksploitasi dari kapitalisme yang tak terhindarkan. Dalam hal ini, sistem ekonomi dunia itu dianut dalam sebuah konsep dari mekanisme yang sifatnya strukturalisme. Nah, teori ekonomi yang berkaitan ialah teori terkait interdependensi ekonomi serta teori sistem dunia. Lanjut. Yang pertama ialah teori interdependensi ekonomi. Pertama ialah tentang praktik dari kapitalisme global. Nah, dalam kacamata Marxisme, sistem ekonomi global itu menciptakan sebuah kelas atau stratifikasi antar negara di dunia. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana pembangunan maupun kemajuan dari negara maju merupakan hasil ataupun tindakan eksploitatif mereka kepada negara dunia ketiga ataupun negara yang berkembang. Kemudian ialah adanya generalisasi ketergantungan sebagai faktor kemiskinan negara. Hasil bisa kita lihat dari bagaimana negara maju semakin kaya dan negara yang masih itu mendapatkan perkembangan yang lebih kecil. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang aktor. Seperti yang sudah dijelaskan, ada 2 aktor dalam asumsi dasar Marxisme, yaitu di ekonomi politik ada borjuis, si pemilik modal, dan proletar yang didominasi oleh kaum buruh. Kemudian hubungan antara ekonomi keduanya, seperti Marxisme mempercayai hubungan ekonomi zero sum game, yang mana keuntungan yang didapat dari kaum borjuis didapatkan dari kerugian yang dialami oleh kaum proletar. Maksudnya seperti apa? Kita asumsikan sebagai kaum borjuis adalah pemilik perusahaan. Jika mereka ingin meningkatkan kuantitas dari produk mereka harus memotong biaya total seperti gaji pegawai, terus meningkatkan jam pegawai. Hal-hal yang dilakukan tersebut akhirnya merugikan kaum proletar. Kemudian tujuan ekonomi dan kepentingan kelasnya masing-masing. Kita tahu bahwa kaum borjuis mereka menghendaki untuk peningkatan produktivitas dari perusahaan mereka. Sebaliknya, kaum proletar menghendaki hak-hak pekerja yang harus direkognisi oleh pemilik modal, seperti pengurangan jam kerja, lalu ada penambahan gaji pegawai, dan hak-hak lainnya. Terus dalam ekonomi politik, yang mana strukturalisis juga mengadopsi dari teori Marxisme ini, kita tahu bahwa ada 3 negara yang disebutkan oleh Adit tadi, ada core, semi periperi, dan periperi. Pada dasarnya hal itu sama, karena negara core membutuhkan tenaga kerja yang murah dari negara periperi. Hal ini yang menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi.
Selanjutnya adalah asumsi dasar. Asumsi yang pertama adalah negara tidak otonom. Dalam hal ini, maksudnya adalah negara digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa, dan negara kapitalis terutama digerakkan oleh kepentingan kaum borjuis. Hal itu berarti bahwa perjuangan antar negara termasuk peperangan seharusnya dilihat dalam konteks persaingan ekonomi di antara kelas kapitalis dari negara yang berbeda. Bagi kaum Marxis, konflik kelas lebih mendasar dibandingkan konflik antar negara. Kemudian selanjutnya, sebagai suatu sistem ekonomi kapitalis bersifat ekspansif. Maksudnya selalu mencari pasar baru yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, kelas lintas batas negara, konflik tidak terbatas pada negara-negara, malahan meluas ke seluruh dunia dalam gelombang kapitalisme. Perluasan tersebut pertama kali mengambil bentuk imperialisasi dan kolonialisme. Tetapi berlanjut setelah koloni-koloni diberikan kemerdekaan, berubah menjadi bentuk globalisasi ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan transnasional raksasa. Sejarah ekonomi politik internasional sendiri dengan demikian dapat dilihat oleh kaum Marxisme sebagai sejarah perluasan kapitalisme di seluruh dunia. Terima kasih. Ya, itu adalah penjelasan dari kami. Terima kasih, dan kami harap untuk kita semua di masa yang serba tidak pasti ini kita selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Terima kasih.